Rumah kos mewah ini berlokasi di Jalan MPR Raya Cilandak, Jakarta Selatan, dilengkapi taman asri dan ruang makan terbuka yang mengarah ke kolam renang. Tarif satu kamar 2,5 hingga 4 juta rupiah per bulan. Dewi Heni Manapode yang biasa disapa Tante Heni, usia 70-an dan berprofesi jual beli batu permata, menempati kamar kos paling mahal seharga 4 juta rupiah per bulan. Kamar itu terletak di lantai 2 dengan ukuran kamar paling luas 4 x 6 meter dilengkapi AC dan fasilitas air panas. Si Tante sudah setahun kos di sana. Menurut pengelola kos, wanita itu dikenal baik meski jarang mengobrol dengan penghuni kos lainnya. Tante Heni kerap mendapat kunjungan seorang pria usia awal 30-an, namanya Suherman alias Tommy. Pria itu terkadang menginap di kamar kos si Tante. Mereka sering terlihat pergi berdua. Dia anak bungsuku, begitu kata Tante Heni kepada pengelola kos. Si Tante bohong. Sebab Suherman alias Tommy bukan anaknya, melainkan kekasihnya. Sepertinya dia berkata seperti itu agar Tommy bisa bebas keluar masuk kamar kosnya, sebab aturan kos melarang pasangan yang bukan suami istri berada di satu kamar. Suami Tante Heni sudah lama meninggal. Tadinya si Tante tinggal di Belanda, namun pada 2009 kembali ke Jakarta. Anaknya 5 dan tinggal menyebar di beberapa tempat di Indonesia seperti Makassar, Semarang, dan Bali. Tante Heni dan Tommy pertama kali bertemu tahun 2010 di sebuah tempat pijat refleksi mewah di Plaza Senayan, Jakarta. Tommy bekerja di sana sebagai tukang pijat atau istilah kerennya terapis pijat. Karena si Tante sering ke sana, kedekatan pun terjalin di antara mereka meski Tommy sudah beristri. Tante Heni sering meminta Tommy datang ke kediamannya untuk memberikan pijatan. Lama-kelamaan pijat refleksi berubah jadi pijat asmara. Apa yang membuat Tante Heni jatuh hati pada Tommy? Mungkinkah karena pijatannya yang bisa bikin tubuh bugar? Lalu apa pula yang membuat Tommy suka dengan si Tante? Mungkinkah karena si Tante baik dan punya banyak uang? Setiap bulan, Tante Heni mendapat subsidi dari anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, si Tante juga mendapat income dari hasil jual beli batu permata. Apapun alasan keduanya menjalin kasih, yang pasti menurut Tommy, Tante Heni cemburuan. Wanita itu suka marah-marah. Jika Tommy tidak segera mengangkat telepon saat sedang bekerja, si Tante mengomel dan dengan curiga bertanya, "Kamu lagi mijat cewek atau cowok?" Tante Heni tidak malu mengenalkan Tommy kepada keluarga dan teman-temannya. Tommy pernah dikenalkan dengan beberapa anak dan menantu si Tante dan sepertinya mereka tidak keberatan dengan hubungan itu. Putra Tante Heni yang tinggal di Bali bahkan pernah membiayai liburan mereka di sana pada 2012. Keduanya kerap pamer kemesraan di depan orang, bergandengan tangan, bahkan kadang Tommy yang membawakan tas si Tante. Keduanya punya panggilan sayang, mami, papi. Meski mereka berpacaran, Tante Heni minta Tommy tidak menyembunyikan statusnya yang sebenarnya, yaitu pria yang sudah beristri. Tidak terasa kurang lebih 2 tahun sudah hubungan asmara mereka terjalin. Semuanya berjalan tanpa kendala, hingga suatu hari, di tahun 2013, terjadi tragedi yang tidak disangka-sangka. Pada 29 Oktober 2013, Tommy menginap di tempat kos Tante Heni, hal yang sudah biasa dilakukan pria itu. Keesokan hari 30 Oktober sekitar pukul 11 siang, Tommy sedang memijat telapak kaki Tante Heni dengan minyak tawon. Terjadi percakapan di antara keduanya. Si Tante minta Tommy untuk tidak bekerja agar pria itu bisa menemaninya lebih lama. Tapi Tommy menolak dan mengatakan dia harus bekerja. Pembicaraan yang awalnya berlangsung normal meningkat menjadi argumen. Tante Heni kesal sebab Tommy menolak permintaannya. Wanita itu menyambar botol minyak tawon dan melemparkannya hingga mengenai pipi Tommy. Tommy tidak terima. Pertengkaran keduanya semakin panas. Tante Heni memukuli badan Tommy. Amarah Tommy tidak terbendung lagi. Dia segera menyambar sebilah sajam yang ada di dapur dan mengayunkannya sebanyak 20 kali. Si Tante pun roboh ke lantai. Tommy segera menyeret si Tante ke kamar mandi dan membersihkan kamar. Dia melepas perhiasan Tante Heni, lalu mengambil ponsel, tablet, jam tangan,